Suaminya selingkuh dengan Elsie, inilah yang terjadi. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Budi duduk di atas motor tuanya di tepi jalan, menunggu notifikasi berikutnya di aplikasi ojek online. Jaket hijau lusuh yang dikenakannya mulai memudar warnanya, saksi dari ribuan kilometer yang telah ia tempuh. Matahari sudah mulai condong ke barat, sinar tak lagi terik, tetapi hati Budi tetap terasa berat. Hari itu ia hanya mendapatkan 3 orderan, pendapatan yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Ani istrinya sibuk di dapur. Suara sayup-sayup dari panci yang bergesekan dengan spatula terdengar, tetapi isi dapur sendiri terasa sepi. Ani hanya memasak nasi dan sebutir telur untuk dibagi bertiga malam itu. Telur itu dipotong kecil-kecil agar Rini, anak mereka yang berusia 5 tahun, mendapat bagian yang lebih banyak. Rini bermain dengan boneka usangnya di sudut ruang tamu yang merangkap sebagai kamar tidur. Boneka itu pernah cantik dengan rambut panjang dan gaun berindah. Tetapi sekarang gaunnya kusut dan robek di beberapa bagian. "Ibu, Rini lapar," katanya pelan sambil memandang ibunya dengan mata yang polos. Ani menelan ludah, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia membelai kepala anaknya. "Sebentar lagi makan ya nak, tunggu ayah pulang." Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Di dalam rumah kontrakan yang sempat Ani duduk di lantai dengan punggung bersandar pada dinding yang sudah mulai mengelupas. Rini ketiduran di kasur tipis karena kelaparan. Dirinya hanya diberi segelas teh hangat saja untuk mengganjal perut. Ani menggigit bibirnya menahan diri agar tak terisak. Sudah lewat 2 jam dari waktu biasanya Budi pulang. Belakangan ini kebiasaan itu semakin sering terjadi. Saat akhirnya Budi tiba, suara motor tuanya memecahkan dengan malam. Ani berdiri dan membuka pintu, tapi ia tidak menyambutnya dengan senyuman seperti dulu. Budi masuk tanpa banyak bicara, melepaskan jaket ojolnya dan langsung duduk di kursi kayu dekat pintu menghela nafas panjang. Wajahnya lelah, tetapi Ani tak bisa lagi menahan pertanyaannya. "Mas, kok sekarang sering pulang larut? Bahkan kemarin sampai pagi, apa nggak ada penumpang lagi?" Ani mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang, meski hatinya penuh curiga. Budi mengusap wajahnya dengan kedua tangannya lalu menjawab dengan datar. "Ya gimana lagi, orderan lagi sepi." "Sepi? Kamu nggak bawa uang sama sekali?" Ani mendesak. Kali ini suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan. Ia tidak bisa lagi menahan kekhawatirannya, apalagi kebutuhan mereka semakin mendesak. Budi mendongak, menatap Ani tajam. "Aku pulang kerja capek nih, tolong jangan ditanyain yang enggak-enggak." Suaranya meninggi, membuat Ani terkejut. "Aku cuma tanya mas," jawab Ani. Kali ini dengan nada yang sedikit gemetar. "Aku juga capek harus mikirin uang makan, uang kontrakan, kita ini makin hari makin sulit. Jadi aku harus gimana dong?" Potong Budi, suaranya keras. "Aku udah kerja seharian, motoran sampai punggung rasanya mau patah. Kalau kamu gak percaya ya sudah, mungkin lebih baik aku gak pulang sekalian." Ani terdiam, menatap suaminya yang tiba-tiba berubah dingin. Budi berdiri mengambil segelas air dan menenggaknya cepat-cepat. Setelah itu tanpa satu kata pun ia masuk ke kamar dan merebahkan tubuhnya di sebelah Rini. Ani hanya bisa berdiri di tempatnya, rasa sakit di hatinya semakin sulit diabaikan. Setelah malam-malam tak bisa tidur memikirkan bagaimana caranya agar dapur tetap mengepul, ia memberanikan diri meminjam uang kepada Bu Siti, tetangganya yang dikenal baik. "Jualan gorengan aja nih," kata Bu Siti saat Ani menyampaikan maksudnya. "Untungnya gak seberapa, tapi lumayan buat nyambung hidup. Coba dulu aja." Dengan sisa uang pinjaman yang pas-pasan, Ani membeli bahan-bahan sederhana, tepung, minyak goreng, tahu, tempe, dan pisang. Ia menggoreng semua itu di dapur sempit kontrakan mereka pagi-pagi sekali agar bisa mulai berkeliling saat hari masih segar. Suara minyak goreng berdesis dan aroma gorengan menguar memenuhi rumah kecil itu, tapi Budi yang sedang bersiap berangkat ngojek hanya melirik sekilas. "Mas, aku jualan dulu ya," ujar Ani pelan, mencoba mencari perhatian suaminya. Budi hanya mengangguk tanpa menoleh, sibuk dengan ponselnya. Ia kemudian pergi tanpa satupun kata penyemangat. Jualan keliling bukanlah hal yang mudah bagi Ani. Setiap langkah terasa berat, apalagi dengan bakul di punggung dan kantong kecil di tangannya. Ia harus tersenyum dan menyapa setiap orang yang ditemuinya, berharap ada yang membeli. Kadang gorengannya laku keras, kadang pula ia harus membawa pulang sisanya yang sudah dingin. Namun uang yang ia dapatkan meski sedikit cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Setidaknya Rini kini bisa makan 3 kali sehari. Anak kecil itu tak lagi merengek kelaparan, dan itu sudah cukup membuat Ani merasa sedikit lega meskipun lelahnya seperti tidak ada habisnya.
Di sisi lain, Budi tetap dengan rutinitasnya sebagai tukang ojek online. Ia sering pulang larut, masih dengan alasan sepi orderan. Ani tak lagi bertanya banyak, ia sudah lelah menghadapi kemarahan Budi setiap kali ia mempertanyakan hasil kerja kerasnya. Namun diam-diam Ani mulai merasa ada yang aneh. Walau ia kini bisa mencukupi kebutuhan makan dari hasil jualan gorengannya, kehidupan mereka tak juga berubah banyak. Setiap bulan mereka masih harus berjibaku membayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan lainnya. Uang dari Budi terasa seperti menguap begitu saja. Suatu malam saat Ani sedang menghitung hasil jualannya di kamar kecil mereka, Rini datang dan duduk di pangkuan. "Ibu, kenapa ayah sekarang sering pulang malam?" tanya gadis kecil itu polos. Ani diam sejenak lalu mengusap kepala anaknya. "Ayah kerja sayang, biar ini bisa jajan. Tapi kan ibu juga kerja," saut Rini cepat. "Kenapa ayah nggak bantu bunda jualan aja?" Pertanyaan itu menampar hati Ani seperti sembilu. Ia tak punya jawaban. Di satu sisi, ia tak ingin menjelekkan suaminya di depan anaknya sendiri. Tapi di sisi lain, ia tak bisa memungkiri bahwa beban hidup ini terasa berat di pundaknya. Di sisi lain, suasana karaoke malam itu penuh dengan gemerlap lampu neon dan dentuman musik. Budi berdiri di depan pintu salah satu ruangan VIP, mengetuk pelan sambil menunggu pelanggan keluar untuk mengambil pesanannya. Ia sudah kelelahan setelah seharian mengojek, tapi bertanggung jawab memaksa tetap bertahan hingga larut malam. Pintu terbuka, seorang wanita keluar. Seketika Budi terpaku. Wanita itu Maya mengenakan gaun merah yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya dihiasi senyuman manis dengan sepasang mata yang tampak berkilau di bawah cahaya lampu. Rambutnya tergerai rapi, membuatnya terlihat begitu memikat. "Pesanan siapa, Mas?" tanya Maya, suaranya lembut dan ramah. Budi langsung tersadar dan gugup menjawab, "Ini untuk Mas Andi." Ia menunjukkan tong plastik berisi makanan yang dibawanya. "Oh, bentar ya, saya panggilin." Maya berbalik ke dalam ruangan, tetapi sebelum masuk ia sempat melirik Budi dengan tatapan yang sulit diartikan. Entah kenapa senyumannya meninggalkan kesan hangat yang tak biasa. Setelah pesanan selesai diantar, Budi berniat bergegas pergi, tapi Maya memanggilnya. "Mas Ojol, jangan buru-buru. Duduk dulu di sini, minum teh sama aku." Budi menggeleng kikuk. "Nggak usah mbak, saya harus cari orderan lagi." Maya tertawa kecil, memamerkan deretan giginya yang rapi. "Santai aja mas. Mas kan juga butuh istirahat. Lagi pula saya juga jarang banget ketemu driver yang seramah mas." Ucapan itu membuat Budi merasa berbeda. Ia terbiasa dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Tetapi malam ini, Maya membuatnya merasa dihargai. Meski ragu, Budi akhirnya menuruti ajakan Maya. Duduk di sebuah sofa kecil di sudut ruangan. Maya menyodorkan segelas teh hangat, lalu duduk di sebelahnya, agak dekat. "Mas, namanya siapa?" tanya Maya sambil menyandarkan tubuhnya, memperlihatkan sikap yang santai tetapi menggoda. "Budi," jawabnya singkat. Dia menunduk, berusaha menghindari tatapan Maya yang terasa menusuk. "Budi ya, nama yang sederhana tapi cocok sama orangnya," ujar Maya dengan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya. "Mas Budi sudah lama jadi ojol?" Budi mengangguk. "Iya mbak, sudah hampir 3 tahun." Maya memiringkan kepalanya, matanya masih menatap Budi dengan penuh minat. "Capek ya mas, aku bisa lihat dari wajah kamu. Kamu pasti kerja keras banget." Budi hanya tersenyum tipis. Entah kenapa perhatian Maya membuatnya merasa nyaman. Seperti ada seseorang yang benar-benar peduli. Di rumah, ia sering merasa Ani lebih sibuk dengan Rini atau urusan jualannya. Sedangkan di luar, kebanyakan pelanggan hanya melihatnya sebagai alat antar jemput. Tapi Maya, dia berbeda. "Kalau aku jadi istri mas, aku gak akan biarin kamu capek sendirian," kata Maya tiba-tiba dengan nada menggoda. Ia mendekat sedikit, jarak mereka kini hanya beberapa inci. "Aku bakal rawat kamu biar kamu selalu semangat." Ucapan itu membuat jantung Budi berdegup dengan kencang. Ia tidak tahu harus merespon bagaimana. Di satu sisi kata-kata Maya terasa seperti oase di tengah gurun gersang. Tetapi di sisi lain ia tahu betul bahwa perhatian ini adalah sesuatu yang berbahaya. "Mbak Maya, saya..." Budi berusaha bicara, tapi suaranya tercekat. Maya meletakkan jari telunjuk di depan bibir Budi, menghentikannya. "Udah mas, nikmati aja obrolan ini dulu. Aku gak akan ganggu kamu lama kok," ujar Maya sambil dengan nada lembut. Budi pun terhanyut dalam godaan Maya. Pagi harinya di rumah Budi, ponsel bergetar. Notifikasi masuk ke aplikasi ojek online menunjukkan sebuah pesanan. Dan pengirimnya langsung membuat senyum kecil menghiasi wajahnya. "Maya, ini sudah ketiga kalinya dalam seminggu." Maya sengaja memesan ojek darinya. Meskipun lokasi pengambilan dan tujuannya terkadang hanya berjarak beberapa menit. Ketika Budi tiba di depan kos Maya, wanita itu sudah menunggunya dengan gaun kasual yang tetap memamerkan keanggunannya. Rambutnya terurai indah dan aroma parfum lembutnya langsung menyapa Budi ketika Maya mendekat. "Pagi Mas Budi," sapa Maya dengan senyuman khasnya. "Mas makin ganteng aja ya, jadi semangat dianterin kamu."
Budi hanya terkekeh kecil mencoba menyembunyikan rasa gugup yang mulai menguasainya. Ah, Mbak Maya, bisa aja. Saya mah cuma tukang ojek biasa. Tukang ojek biasa tapi bikin hari aku jadi lebih ceria. Maya menatapnya dengan tatapan penuh arti sebelum naik ke motor. Ayo mas, antar aku lagi ya. Setelah selesai mengantar Maya ke salah satu kafe di tengah kota, ia memanggil Budi untuk sekedar duduk dan minum kopi bersamanya. Maya menyodorkan selembar uang 50.000 di atas meja. Ini tips buat kamu, jangan ditolak ya. Mbak, gak usah repot-repot. Anggap aja aku menghargai kerja keras kamu, kata Maya tersenyum. Lagian siapa lagi yang mau perhatian sama kamu kalau bukan aku? Ucapan itu menusuk perasaan Budi. Maya tidak salah. Di rumah ia sering merasa seperti mesin pencetak uang yang tak pernah cukup. Ani sibuk dengan jualan gorengannya. Sementara dia sendiri bergulat dengan rasa lelah yang tak pernah habis. Perhatian seperti itu mungkin sederhana, tapi terasa seperti oase di tengah gersang hidupnya. Malam-malam berikutnya hubungan mereka semakin dekat. Maya kini sering memesan ojek di jam-jam larut malam. Meminta Budi mengantarnya ke tempat karaoke atau sekedar menemaninya di perjalanan. Di tempat karaoke, Maya sering mengundang Budi masuk menawarkan makanan, minuman, bahkan sesi bernyanyi singkat bersamanya. Suatu malam setelah karaoke selesai, Maya menarik tangan Budi ke sudut ruangan yang lebih sepi. Tatapannya penuh dengan gairah dan senyumannya sedikit nakal. Mas Budi, kenapa kamu selalu kelihatan tegang? Aku gak suka lihat kamu terlalu serius. Aku pengen kamu senang dan rileks. Sebelum Budi sempat menjawab, Maya menyentuh lengannya dengan lembut. Mendekatkan wajahnya, hingga jarak di antara mereka hanya beberapa sentimeter. Nafas Maya terasa di pipinya dan aroma manis parfumnya membuat Budi semakin bingung. Maya, Budi mencoba bicara, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia tahu ini salah, tetapi sentuhan dan perhatian Maya begitu menggoda, seolah menghapus segala kelelahan dan kesepiannya. Maya meletakkan jari telunjuknya di bibir Budi, membuatnya terdiam. Gak perlu banyak alasan. Aku cuma mau kita nikmatin waktu ini. Anggap aja ini hadiah kecil dari aku buat kamu yang selalu kerja keras. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi Budi. Dengan musik pelan mengalun di latar, ia merasakan sesuatu yang selama ini ia rindukan. Perhatian, kelembutan, dan gairah. Namun di sudut hatinya yang paling dalam, ada rasa bersalah yang mulai bersemayam. Ia tahu ia sedang berjalan di jalan yang salah, tetapi godaan ini terlalu kuat untuk dihindari. Hari-hari berikutnya Budi semakin sering menghabiskan waktu bersama Maya, baik di karaoke maupun di perjalanan singkat mereka. Ia mulai mencari alasan untuk pulang lebih larut, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Hubungan gelap mereka semakin intens dan perhatian Maya terus-menerus membuat Budi semakin jauh dari Ani dan Rini. Di satu sisi Budi merasa hidupnya menjadi lebih berwarna, tapi di sisi lain ia tahu ia sedang mengkhianati keluarganya, orang-orang yang paling membutuhkannya. Namun perhatian Maya dengan segala godaannya membuatnya sulit untuk kembali. Ani duduk di depan meja kecil di sudut dapur, menghitung lembaran uang lusuh hasil jualan gorengan hari itu. Meski jumlahnya tak seberapa, setidaknya cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana esok hari. Ia menarik nafas panjang, matanya menatap ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Suaminya belum pulang lagi malam ini. Bukan sekali ini saja, belakangan Budi semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, orderan banyak atau macet di jalan. Namun, Ani mulai merasakan ada yang janggal. Hasil yang dibawa Budi tidak pernah mencerminkan kerja kerasnya yang katanya sampai larut malam. Pintu depan akhirnya terdengar berderit. Budi masuk dengan langkah gontai dan wajah yang lelah. Tetapi ada aroma samar yang tidak biasa menguar dari tubuhnya. Ani mencoba menahan rasa curiga yang semakin menguati hatinya. Mas, sudah pulang? Sapa Ani pelan. Mencoba menjaga nada suaranya tetap netral. Iya. Jawab Budi singkat sambil melepas jaket dan meletakkan helmnya di lantai. Ia langsung duduk di kursi tanpa Ani menatapnya sejenak. Lalu dengan hati-hati bertanya, Mas, hari ini ada rezeki lebih enggak? Soalnya uang jualanku udah hampir habis buat beli bahan-bahan kemarin. Budi menghela nafas panjang. Sepi nih, tarikan cuma buat sekali buat beli bensin. Mau gimana lagi? Ani terdiam, menggigit bibirnya. Ini bukan jawaban yang baru, tapi rasanya semakin sulit untuk diterima. Jika benar hasil kerja Budi hanya cukup untuk bensin, lalu kemana uang yang biasanya ia bawa pulang? Tapi Mas, Ani mencoba lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Setiap hari Mas keluar dari pagi sampai malam. Kalau sepi terus kenapa nggak cari alternatif lain? Aku juga udah jualan. Tapi kan nggak mungkin semua kebutuhan ditutup dari jualanku. Alih-alih menjawab, Budi malah terlihat kesal. Ia menatap Ani dengan wajah yang sedikit mengeras. Aku tuh udah capek. Jangan ditambah lagi sama pertanyaan kayak gini. Aku kerja seharian tahu. Aku juga kerja keras Mas. Balas Ani, matanya mulai berkaca-kaca. Aku keliling kampung dari pagi sampai sore. Aku gak minta banyak, aku cuma pengen tahu apa benar semua hasil kerja Mas cuma buat bensin.
Budi bangkit dari kursinya, melangkah ke arah Ani dengan wajah yang semakin muram. Kalau kamu gak percaya sama aku ya udah. Sekarang malah aku yang harus minta uang dari kamu. Ada gak sisa jualan buat beli bensin besok? Ani terhenyak. Permintaan itu seperti tamparan keras baginya. Ia memandang Budi dengan sorot mata yang penuh campuran kekecewaan dan rasa sakit. Jadi sekarang harus aku yang biayain kerja kamu juga, Mas? Tanyanya lirih. Aku jualan bukan buat nambahin uang bensin, tapi biar Rini gak kelaparan. Apa kamu gak lihat, Mas? Kita ini makin susah. Budi hanya menggerutu pelan, lalu meraih uang di atas meja tanpa meminta izin. Ani tak mampu berbuat apa-apa, hanya memandang suaminya yang semakin terasa asing. Malam itu, setelah Budi masuk ke kamar, Ani tetap duduk di meja dapur. Memandangi sisa uang yang tersisa, ia merasa sendirian, seolah-olah sedang berjuang untuk keluarga kecil mereka tanpa dukungan dari orang yang seharusnya menjadi tempat sandarannya. Langit sore yang gelap menggantungkan awan kelabu di atas kepala Ani. Rintik hujan mulai turun saat ia masih berjalan menyusuri gang sempit di salah satu kampung. Bakul di punggungnya masih penuh dengan gorengan. Hanya beberapa biji saja yang terjual sepanjang hari itu. Kok sepi banget ya hari ini, gumam Ani lirih. Ia mencoba memanggil para penghuni rumah-rumah kecil di sepanjang jalan dan menawarkan dagangannya. Gorengan Bu, Pak, gorengan baru matang, hangat ini. Namun tak ada yang keluar untuk membelinya. Hujan yang semula hanya rintik-rintik, kini berubah menjadi deras. Memaksanya mencari tempat berteduh. Dengan tubuh yang mulai basah kuyup, ia menemukan deretan kos-kosan padat penduduk di sudut gang. Ani melangkah cepat ke bawah salah satu atap yang menjorok keluar, menempatkan bakulnya di lantai, dan duduk berjongkok sambil memeluk lutut. Di sana ia memandangi bakulnya yang pasti penuh dengan tahu, tempe, dan pisang goreng. Gorengan itu mulai dingin, membuat Ani merasa gelisah. Kalau tidak laku hari ini, besok gorengan itu tidak akan bisa dijual lagi. Namun bagaimana bisa ia menjajakan dagangannya di tengah hujan yang tak kunjung reda? Ani menatap langit, mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Rini mungkin sedang menunggu dengan perut kosong. Sementara Budi entah ada di mana, ia tak punya pilihan lain. Meski hujan masih deras, Ani bangkit berdiri dan mulai menawarkan dagangannya kepada beberapa penghuni kos yang kebetulan keluar untuk melihat hujan. Gorengan Pak, Bu, cuma 1.000 perak satu. Serunya dengan suara serak. Masih hangat, lumayan buat temen teh atau kopi. Salah satu ibu muda yang membawa bayi di gendongannya mendekat. Gorengannya apa aja Bu? Ada tahu, tempe, pisang sama bakwan. Aku ambil 5 ya Bu, kata ibu itu menyerahkan uang 5.000. Ani segera membungkus gorengan dengan plastik kecil. Makasih Bu, ucapnya penuh rasa syukur. Perlahan beberapa penghuni kos lainnya juga mulai keluar. Hujan yang deras tampaknya membuat mereka tertarik membeli makanan ringan tanpa harus pergi keluar. Dalam waktu singkat, bakul Ani mulai berkurang isinya. Namun tubuh Ani mulai terasa lelah, pakaiannya yang basah karena air hujan membuatnya menggigil dan kakinya terasa berat. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri untuk melayani pembeli yang terus datang. Hujan masih belum berhenti, Ani tetap berteduh di bawah atap kos-kosan sambil merapikan sisa gorengan di bakulnya. Ia mencoba tersenyum pada setiap orang yang lewat, berharap masih ada orang yang tertarik untuk membelinya. Tubuhnya mulai menggigil, tetapi ia menahan diri untuk pulang sebelum gorengannya habis. Tiba-tiba seorang wanita muda berjalan mendekat. Payung kecil yang dibawanya hampir tak mampu melindungi pakaian tipis yang dikenakannya. Wanita itu memiliki paras cantik, rambut hitam panjang yang masih sedikit basah karena hujan, dan tubuh yang terlihat bugar dalam balutan pakaian seksi warna merah. Ani menatapnya sekilas, merasa kagum sekaligus sedikit ragu untuk menawarkan dagangannya. Jual apa Mbak? Tanya wanita itu dengan senyum ramah. Ini Bu gorengan, jawab Ani sambil menunjuk isi bakulnya. Ada tempe, tahu, pisang goreng, sama bakwan. Wanita itu mendekat menatap gorengan di bakul Ani dengan penuh minat. Masih hangat nggak? Tanyanya. Sudah agak dingin Mbak, Ani menjawab jujur, suaranya lirih. Tapi masih enak kok, baru digoreng tadi siang. Wanita itu mengangguk pelan, lalu tanpa ragu berkata, saya borong semua ya Mbak. Ani terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Semua Mbak, beneran? Iya. Jawab wanita itu sambil tersenyum lebar. Ia merogoh dompet kecil, mengeluarkan uang pecahan 100.000 dan menyerahkannya kepada Ani. Ambil aja kembaliannya, saya nggak butuh uang kecil. Ani terpana, matanya berkaca-kaca. Mbak, makasih banyak, tapi apa nggak kebanyakan? Saya takut Mbak nanti nggak bisa makan gorengan sebanyak ini. Wanita itu tertawa. Saya bisa kasih ke orang-orang di jalan nanti. Lagian saya dikasih uang sama pacar saya tiap hari, saya cuma mau berbagi aja. Sebagai sesama perempuan, kita harus saling support kan? Ani merasa tersentuh oleh kata-kata itu. Sudah lama ia tidak mendengar ucapan sangat ini, terutama dari orang asing. Mbak baik banget, saya nggak tahu harus bilang apa. Cukup bilang semangat aja, ujar wanita itu dengan lembut. Hidup ini memang berat, tapi kalau kita saling bantu, semuanya bisa lebih ringan. Wanita itu tersenyum lagi, lalu mulai berjalan. Masih memandangi punggungnya yang semakin menjauh di bawah derasnya hujan.
Wanita itu tampak begitu percaya diri dan penuh energi, seolah hidupnya tidak pernah menghadapi kesulitan. Saat Ani sedang merapikan bakul kosongnya, seorang penghuni kos yang berdiri di dekatnya tiba-tiba berkata, "Mbak tahu siapa tadi? Itu Maya loh." "Maya?" Ani mengerutkan kening. "Siapa itu?" "Dia terkenal di sini, katanya kerja di tempat karaoke. Banyak yang bilang dia cantik. Tapi ya biasa, sering dekat sama laki-laki," jawab orang itu dengan nada sedikit mengejek. Ani hanya terdiam. Nama itu tiba-tiba terasa familiar tapi dia tidak mau terlalu memikirkannya. Baginya siapapun wanita itu, dia telah melakukan sesuatu yang sangat baik. Hujan mulai reda, meninggalkan jejak genangan air di sepanjang jalan. Ani memanggul bakul kosong di punggungnya. Bersiap melangkah pulang dengan hati sedikit lega karena dagangannya habis terjual. Namun ketika ia melewati deretan kos-kosan padat, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah motor matic terparkir di depan salah satu kamar kos dengan pintu tertutup rapat. Ani mengenalinya dengan sangat baik, itu motor Budi suaminya. Tidak mungkin itu salah, plat motor itu, goresan kecil di bodi motor, dan gantungan kunci sederhana yang menggantung di spion adalah ciri khas yang tak mungkin ia lupakan. Dari tadi dia di sini, gumam Ani pelan, dadanya terasa sesak. Darahnya berdesir dan kakinya seolah terpaku di tempat. Perasaan tidak enak mulai merayapi pikirannya. Apa yang dilakukan Budi di tempat ini? Kenapa motornya terparkir di depan kos, bukannya di pangkalan atau di jalan seperti biasa? Ani mencoba menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Tetapi kegelisahannya semakin menjadi. Ia tahu ia tidak bisa mengabaikan ini begitu saja. Rasa curiga yang selama ini ia pendam mulai menguat. Ia harus memastikan semuanya. Dengan langkah perlahan tapi pasti, Ani mendekati motor itu. Tangannya gemetar saat menyentuh spionnya, seolah ingin memastikan lagi bahwa ini benar-benar motor milik suaminya. Ia memandang pintu kos yang tertutup rapat di depannya. Dari dalam samar-samar terdengar suara tawa perempuan, diselingi suara pria yang tidak begitu jelas. Ani menelan ludah. Mungkin ini hanya kebetulan, bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba meredam kecurigaan yang makin besar. Tapi hatinya berbisik lain. Ia mengetuk pintu itu pelan, tidak ada jawaban. Setelah beberapa detik ia mencoba mengetuk lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Jantungnya berdebar kencang hampir seperti ingin melompat keluar dari dadanya. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari dalam. Ani mundur satu langkah mencoba menjaga jarak, tapi seluruh tubuhnya terasa gemetar. Pintu itu akhirnya terbuka, memperlihatkan seorang perempuan muda yang berdiri dengan pakaian santai namun tetap terlihat mencolok. Ani tertegun. Wanita itu Maya, wanita yang tadi membeli gorengannya. Maya tampak sangat terkejut saat melihat Ani berdiri di depan pintunya. "Oh, Mbak Ani ya?" sapa Maya dengan senyum ramai yang sama seperti sebelumnya, meski ada kilatan kebingungan di matanya. "Ada apa, Mbak?" Ani mencoba mencari kata-kata, tapi lidahnya terasa keluh. Matanya melirik ke dalam kamar dan ia melihat sekilas punggung seorang pria yang tampak sedang mengenakan jaket yang juga sangat dikenalnya. "Mbak," suara Ani terdengar lirih. Ia mencoba menahan emosi yang mulai memuncak. "Itu Mas Budi ya?" Maya terlihat sedikit gugup, tetapi senyumnya tetap berjalan. "Oh, itu pacar aku, Mbak." "Mas Budi, iya." Dunia Ani terasa runtuh dalam sekejap. Nafasnya berhenti, matanya panas dan tangannya gemetar. Ia merasa seperti dipukul sesuatu yang tak terlihat, menghancurkan semua harapan yang ia simpan selama ini. Ani berjalan pulang dengan langkah gontai, matanya kosong dan pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini alasan Budi sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan? Langkah Ani semakin berat saat ia melangkah kembali menuju rumah. Pikirannya masih terperangkap dalam pemandangan yang baru saja ia lihat. Suaminya Budi ada di dalam kamar itu bersama wanita lain yang ternyata Maya, wanita yang sempat membeli gorengannya beberapa waktu lalu. Namun sebelum Ani sempat melangkah lebih jauh, pintu kamar kos itu terbuka dengan perlahan. Jantung Ani berhenti sejenak ketika ia melihat sosok yang keluar dari dalam rumah itu. Budi, suaminya, berdiri di ambang pintu dengan tubuh telanjang dada, mengenakan celana pendek yang sedikit kusut. Wajahnya tampak terkejut dan matanya membesar saat melihat Ani berdiri di depan pintu kos. "Nih, kamu?" Suara Budi terdengar terkejut. Hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ani terdiam, seluruh tubuhnya membeku seketika, matanya terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Jantungnya berdebar keras, lebih cepat dari biasanya, seolah ingin keluar dari dada. Wajah Budi yang terlihat penuh dengan kasih kini tampak bingung, tapi tak sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. "Kenapa, Mas?" Suara Ani tersendat, sukar untuk keluar. "Kenapa kamu ada di sini dengan dia?" Budi tampak mengusap wajahnya, terlihat bingung dan cemas, tetapi ada ekspresi lain yang sulit disembunyikan. Sesuatu yang lebih mirip rasa malu dan berusaha ia tutupi. "Nih, ini bukan seperti yang kamu kira, aku bisa jelasin." Ani merasakan dadanya sesak, seakan seluruh dunia runtuh dalam sekejap. Perasaan kecewa, marah, dan hancur campur aduk. Namun ia tetap berusaha untuk menjaga kendali dirinya.
Jelaskan, apa yang mau kamu jelaskan, Mas? Apa ini yang kamu sebut kerja? Kenapa aku gak pernah tahu tentang dia? Suasana di sekitar mereka begitu tenang, penuh dengan ketegangan yang menggantung di udara. Ani berdiri di tengah jalan, matanya merah karena marah dan terluka. Hujan yang baru saja reda kembali mengguyur jalanan, menciptakan suasana yang semakin suram. Budi berdiri di ambang pintu kos, tak mampu bergerak. Tetapi pandangannya kosong, seakan bingung harus memulai dari mana. Maya sudah masuk kembali ke dalam kamar meninggalkan Ani dan Budi berdua di luar, dengan rasa hampa yang semakin membara. Jadi ini yang kamu pilih, Mas? Suara Ani nyaris pecah. Suaranya bergetar karena marah dan perasaan terluka. Dia, Maya, itu yang kamu pilih. Apa aku gak cukup buatmu? Budi tampak ragu untuk menjawab. Mata Ani menatap tajam, mencoba mencari jawaban yang selama ini ia tanya-tanyakan dalam hati. Budi menghela nafas panjang, seperti ingin mengeluarkan beban yang sudah lama terpendam. Aku gak bilang Maya lebih baik nih, jawab Budi, meski suaranya terdengar datar. Tapi dia gak pernah bikin aku merasa seperti ini. Dia gak pernah ngeluh tentang segalanya. Maya ngerti aku, ngerti gimana capeknya aku setiap hari. Tanpa harus nuntut ini, itu, aku cuma capek nih. Mendengar kata-kata itu, Ani merasa dadanya sesak. Tetesan air mata mulai jatuh menetes di pipinya. Jadi aku selalu berjuang buat kita berdua. Berjualan gorengan setiap hari, ngurusin anak, gak ada artinya buat kamu. Cuma karena aku sedikit capek dan kamu ngerasa gak dihargai, kamu langsung lari ke dia. Budi tersentak, wajahnya terlihat bingung. Namun ia juga tak bisa menyembunyikan amarah yang muncul. Kamu gak ngerti nih, semua yang aku lakukan buat kita, buat kamu. Tapi kamu gak pernah lihat apa yang aku rasain. Aku cuma butuh seseorang yang bisa ngertiin aku, gak cuma ngeluh melulu soal uang, tentang betapa beratnya hidup ini. Ani terdiam sejenak, rasa sakit semakin dalam mendengar kata-kata itu. Jadi, aku yang cuma ngeluh ya, padahal aku juga capek Mas, aku juga lelah Mas. Kamu pikir apa yang aku rasain lebih mudah? Harus kerja keras, jualan gorengan, ngurus anak. Sementara kamu gak pernah ada, malah cari pelarian di luar sana. Budi menatap Ani dengan tatapan yang semakin tajam. Namun di matanya juga ada keraguan yang tak bisa ia hilangkan. Aku gak nyuruh kamu jualan nih. Aku gak nyuruh kamu capek kayak gitu. Kamu yang mau itu semua, dan kamu gak pernah ngerti betapa capeknya aku. Betapa tertekannya aku dengan hidup ini. Suara Ani terdengar lebih keras, memuncak dengan amarah yang rasa sakitnya tak terucapkan. Aku gak ngerti, kamu gak ngerti juga Mas, kamu pikir aku gak capek. Kamu pikir aku senang hidup kayak begini. Aku selalu ada buat kamu Mas, tapi kamu malah lebih milih orang lain. Kamu pikir Maya itu bisa jadi pengganti aku, kamu salah Mas. Budi mendekat, mencoba berbicara lebih lembut, tapi Ani sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Kamu cuma bilang itu karena kamu gak tahu rasanya Mas. Rasanya ketika kita berjuang sendirian, dan kamu gak dihargai. Aku gak butuh Maya atau siapapun buat merasa dihargai. Aku cuma butuh kamu Budi, kamu suami yang aku cintai. Budi terdiam. Wajahnya penuh penyesalan, tetapi amarahnya sudah mulai memuncak. Aku gak pernah minta hidup kayak gini. Aku gak pernah minta hidup kayak gini Ani. Aku gak pernah minta semuanya jadi susah. Tiba-tiba Ani merasa tubuhnya lemas. Semua tenaga akan hilang begitu saja. Ia menolehkan wajahnya menahan air mata yang ingin tumpah. Lalu dengan suara tercekat ia berkata, kalau kamu gak bisa lihat itu, aku gak tahu harus kemana lagi Mas. Aku capek. Ani membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi. Tak peduli dengan hujan yang semakin deras. Setiap langkahnya terasa begitu berat, seperti membawa beban yang tak terkatakan. Budi berdiri terpaku di tempat, matanya terpejam, menyesali setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ani melangkah cepat, langkahnya semakin jauh, meninggalkan Budi yang terdiam dalam keheningan yang begitu menyesakan. Air hujan membasahi wajah Ani, namun ia merasa seakan seluruh tubuhnya tenggelam dalam kesedihan yang jauh lebih dalam dari hujan itu sendiri. Di tengah hujan yang deras, Ani menangis tanpa bisa menahan dirinya lagi. Perasaan sakit hati yang mendalam membuat setiap tetes air mata yang jatuh terasa begitu berat. Hujan ini tak cukup untuk menghapuskan semua luka di hatinya. Dan untuk pertama kalinya Ani merasa begitu terpuruk dalam hidup yang tak pernah ia bayangkan akan seperti ini. Di dalam kamar kos, suasana semakin mencekam. Maya berdiri dengan tubuh gemetar, wajah merah padam menahan amarah yang membara. Di hadapannya, Budi berdiri dengan ekspresi yang penuh kebingungan, namun ada ketegangan yang jelas terlihat di wajahnya. Keheningan itu seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Maya yang selama ini merasa telah diberi perhatian lebih, merasa dikhianati dengan seketika. Ia merasa dibodohi oleh Budi yang ternyata sudah berbohong sejak awal.
Jadi kamu cuma bohongin aku ya? Suara Maya serak, terisak namun penuh dengan kebencian. Kamu bilang kamu duda, kamu bilang hubunganmu udah berakhir. Kenapa kamu gak bilang kalau masih punya istri, ha? Budi terdiam tak bisa menjawab. Selama ini ia memang menyembunyikan kenyataan bahwa ia sudah menikah berharap hubungan gelap ini bisa terus berlanjut tanpa gangguan. Namun kini semuanya sudah terbongkar. Apa yang kamu omongin? Maya bertanya dengan nada yang semakin tajam. Matanya menatap Budi penuh kebencian. Jadi selama ini aku cuma jadi pelarian ya. Kamu cuma butuh pengakuan, perhatian, tapi gak mau tanggung jawab. Pantas aja kamu selalu bilang kalau kamu itu capek. Budi mengalihkan pandangannya, mencoba menghindar dari tatapan Maya yang menusuk, namun Maya sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Kamu bohongin aku, teriak Maya. Suaranya pecah. Kamu bilang hubunganmu sudah berakhir, tapi sekarang aku lihat kenyataannya. Kamu punya istri, punya anak, kalian masih bersama. Aku gak mau jadi pelengkap hidup orang yang sudah punya semuanya, Budi. Kalau kamu masih ada istri, aku gak mau jadi selingkuhan kamu lagi. Maya mengambil langkah mundur, menatap Budi dengan penuh kemarahan dan kekecewaan. Putus. Aku gak mau lagi ada hubungan dengan kamu. Katanya dengan suara yang begitu keras penuh tekad. Aku udah cukup dibohongi. Budi yang sebelumnya diam tiba-tiba merasa marah. Semua penyesalannya, kekesalannya, dan amarah yang selama ini terpendam meledak begitu saja. Ia mendekati Maya dengan langkah cepat dan tanpa pikir panjang ia menampar wajah Maya dengan keras. Maya, teriaknya, suaranya kasar dan penuh kebencian. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang bohongin siapa? Kamu yang datang ke aku dengan harapan tinggi. Kamu pikir aku cuma mau kasih kamu perhatian ya? Aku capek sama semua ini, cuma kamu yang gak ngerti situasiku. Maya terhuyung mundur, terkejut dengan tindakan Budi yang begitu tiba-tiba. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun rasa marahnya jauh lebih kuat dari rasa sakitnya. Kamu brengsek Budi, Maya menjerit. Tangannya terulur mencoba mendorong Budi, tetapi dia semakin dekat. Menatap Maya dengan mata yang penuh kemarahan. Jangan pernah datang ke sini lagi. Maya berteriak dengan suara serak. Aku udah cukup, ini berakhir sekarang juga. Namun Budi tidak mundur, ia mendekati Maya dengan kasar, menggenggam pergelangan tangannya dan menariknya ke depan. Kamu putus? Baiklah. Kalau kamu gak mau lagi sama aku, berarti kamu memang cuma perempuan yang lemah. Kalian semua sama, gak ada yang bisa ngerti aku cuma butuh pelarian. Maya memukul dada Budi dengan kedua tangannya marah. Pasin aku Budi, jangan sentuh aku lagi, serunya dengan suara serak penuh air mata. Namun Budi sudah terlalu jauh terjerat dalam kemarahan dan kebingungannya. Ia mendorong Maya dengan keras membuat tubuh Maya terjatuh ke lantai. Kamu gak pantas hidup, kamu cuma lonteh, wanita murahan. Kata Budi sambil mengutuk Maya yang masih terbaring di lantai. Maya mengangkat wajahnya menangis dengan marah. Pergi kamu sekarang, aku gak mau lihat kamu lagi. Maya berdiri terpaku, nafasnya terengah-engah. Matanya terbuka lebar dengan kebingungannya. Ia merasa marah dan dihantui oleh keputusan-keputusan yang ia buat sendiri. Budi pun berjalan mengendarai motornya menjauh dengan cepat, keluar dari kamar kos dengan emosi yang masih meluap. Beberapa hari setelah pertengkaran hebat dengan Maya, Budi kembali ke rumahnya, berharap bisa menemukan Ani dan mencoba memperbaiki semuanya. Namun begitu ia memasuki rumah kontrakan mereka yang kecil dan sempit, yang biasa penuh dengan kehangatan. Kali ini semuanya terasa sepi. Rumah itu tampak lebih kosong, dari semuanya seakan-akan kebahagiaan yang pernah ada sudah hilang begitu saja. Budi berjalan pelan ke ruang tamu mencoba memanggil nama Ani tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada suara Rini yang biasanya suka berlari kecil menyambutnya. Hanya kesunyian yang menyelimuti rumah itu. Budi mulai merasa ada yang tidak beres dan hatinya mulai berdebar. Dengan perasaan gelisah Budi keluar dan bertanya pada beberapa tetangga yang sedang duduk di depan rumah mereka. Bu, Pak, Ani mana ya? Rini juga gak ada di rumah. Tanya Budi dengan nada cemas. Tetangga yang satu yang sering berbincang dengan Ani di pagi hari menatap Budi dengan tatapan dingin. Ani sama Rini udah gak di sini mas, jawabnya dengan datar. Mereka pulang kampung ke rumah orang tuanya. Budi terkejut. Loh kok bisa? Tanyanya makin bingung. Kok bisa Ani pergi tanpa ngomong sama aku? Tetangga lainnya menatap Budi dengan pandangan yang penuh sindiran. Masa sih mas gak tahu? Seluruh kamu sudah tahu masalah rumah tangga kalian loh. Gimana bisa kamu gak sadar sih? Ani udah muak mas, sudah cukup dia sabar denganmu. Budi merasa terpojok. Kalian ngomong apa sih? Kenapa gak bilang langsung ke aku? Salah seorang tetangga melirik Budi dengan tajam. Udah tahu semua orang mas, jadi sekarang jangan sok polos. Kita semua lihat kok gimana kamu sama Maya. Seenaknya keluar masuk kos-kosan, ninggalin istri dan anak di rumah, gak ngerti diri aja mas. Budi merasa wajahnya panas, hatinya memanas mendengar omongan tetangga yang seperti pisau menusuk. Ia berusaha menghindari tatapan mereka dan buru-buru pergi menuju rumah orang tua Ani. Kepalanya penuh dengan pertanyaan, apakah Ani benar-benar ingin meninggalkannya.
Sesampainya di rumah orang tua Ani, Budi langsung mengetuk pintu dengan penuh harapan. Ketika pintu terbuka, ia disambut oleh wajah dingin ayah Ani. "Pak, Bu, saya datang mau bicara sama Ani," kata Budi, mencoba terlihat tenang meskipun dalam hatinya penuh kekhawatiran. Namun sang bapak hanya menatap Budi dengan pandangan tajam, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa kasihan. "Kamu gak usah banyak bicara lagi, Budi. Ani sudah cukup sabar. Kalau kamu datang buat minta maaf, lebih baik pulang saja," kata Bapak Ani dengan tegas. Budi terdiam sejenak mencoba mencari kata-kata yang bisa meyakinkan mereka. "Pak, Bu, saya tahu saya salah, tapi saya janji akan berubah. Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Namun, Ibu Ani yang berdiri di samping suaminya melangkah maju. "Kamu mau berubah, Budi? Sudah terlambat. Ani sudah cukup hancur dengan perlakuan kamu. Kalian hidup dalam ketegangan selama ini. Gimana kamu bisa nyuruh dia sabar kalau kamu sendiri gak tahu diri?" Budi merasakan kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahnya. "Ibu, Pak, saya benar-benar minta maaf. Tolong beri saya kesempatan lagi." Tetapi Ibu Ani tidak bergeming. "Ani sudah memutuskan, kami mendukung keputusannya. Kalau kamu mau memperbaiki semuanya, mulai dari dirimu sendiri. Ani gak mau lagi sama orang yang gak tahu tanggung jawab. Kamu gak lebih baik dari orang lain." Budi hampir tak bisa berkata-kata. Mereka semakin terpojok. Semua harapannya seakan runtuh begitu saja. "Ani udah bilang apa?" tanyanya dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Ibu Ani menatapnya dengan pandangan penuh kekecewaan. "Ani sudah bilang dia ingin cerai dari kamu. Sudah cukup dia dipermalukan. Kami gak akan membiarkan anak kami hidup bersama orang yang gak menghargai dia dan anaknya." Budi merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Keinginan untuk menjelaskan, untuk memperbaiki segalanya kini terasa sia-sia. Ia merasa kekecewaan yang begitu mendalam, namun tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. "Tolong Ani, tolong jangan lakukan ini," kata Budi hampir menangis meski bibirnya terkunci seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bicara lebih lanjut. Namun Bapak Ani mengangkat tangan, memberi isyarat agar Budi pergi. "Kamu sudah cukup merusak segalanya. Sekarang pergi. Jangan ganggu anak kami lagi." Budi menatap mereka dengan tatapan kosong, merasakan kepedihan yang begitu dalam. Seperti kehilangan segalanya, tak ada lagi kata yang bisa dikatakan. Ia berjalan mundur keluar dari rumah orang tua Ani dengan perasaan hancur. Namun sebelum pergi, Budi mendengar kata-kata terakhir dari Ibu Ani yang begitu menusuk. "Ingat Budi, kamu gak akan pernah bisa menemukan yang seperti Ani. Tapi kamu juga gak layak jadi suami." Budi kembali ke rumahnya dengan langkah terhuyung-huyung, kepalanya pening, hatinya dipenuhi kebingungan dan amarah yang tak terarah. Dompetnya kosong, bensinnya habis-habisan, terkuras habisannya untuk perjalanan panjang ke rumah Ani. Dia merasa seperti seorang pecundang yang telah kehilangan segalanya. Rumah yang dulunya tampak penuh dengan harapan kini terasa kosong seolah mencerminkan keadaannya yang hancur berantakan. Setibanya di rumah kontrakan yang sunyi itu, Budi langsung melemparkan tasnya ke sofa dengan kasar. "Apa-apaan ini?" Ia berteriak memaki dirinya sendiri. Matanya menatap barang-barang yang ada di ruangan. Semuanya tampak mentertawakannya, seolah memperlihatkan betapa rendah dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia mulai membanting-banting barang-barang yang ada. Meja kecil terjatuh, piring-piring berserakan, bahkan kursi-kursi plastik yang ada di ruang tamu ikut terbalik. "Hah, apa yang sudah gue buat?" teriak Budi, suaranya penuh kemarahan. Seluruh frustasi yang terpendam dalam dirinya meledak begitu saja. Dia merasa marah pada dirinya sendiri. Marah pada Ani yang sudah pergi, marah pada Maya yang tiba-tiba menghilang begitu saja setelah semua yang terjadi. Dia merasa seperti tidak ada tempat lagi untuk pulang. Perutnya keroncongan, tapi amarahnya lebih besar. Budi tahu ia butuh makan, tapi di rumahnya tidak ada apapun selain sampah emosional yang ia buat sendiri. Tanpa berpikir panjang, dia pun keluar dari rumah dan menaiki motornya yang sudah hampir habis bensinnya. Tujuannya sudah jelas, kosan Maya. Mungkin hanya di sana dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa meredakan rasa lapar dan ngecewanya. Budi berharap Maya bisa memberinya makan atau setidaknya memberi sedikit perhatian yang ia rindukan. Tapi ketika ia sampai di kosan Maya, yang ia temui justru keheningan yang mencekam. Kos-kosan itu tampak sepi, pintu terkunci rapat. Budi mengetuk pintu dengan kasar berharap ada jawaban. Tapi tidak ada. Dia mengendor lebih keras menjerit, Maya. Tetapi yang terdengar hanya gema suara yang hilang di udara. Seketika itu, Budi merasa seperti kehilangan petunjuk. Kemana dia? Dia gak mungkin pergi begitu saja, gak mungkin. Budi melangkah mundur, berusaha menenangkan diri, lalu ia bergegas menuju tempat karaoke langganan. Tempat di mana ia terakhir kali bertemu Maya. Mungkin di sana ia bisa mencari informasi lebih lanjut, namun sesampainya di sana, harapan Budi kembali hancur. Di depan pintu, para security terlihat sedang duduk-duduk di lantai mengobrol. Budi langsung mendekat dan bertanya dengan nada buru-buru,
Maya, Elsie yang biasa di sini di mana dia? Kamu tahu dia kemana? Security itu melirik Budi dengan ekspresi aja tak ajo. Oh Maya, udah gak kerja di sini lagi mas. Udah pindah beberapa hari yang lalu. Budi terdiam. Rasa frustasinya makin meluap. Pindah kemana dia? Tanyanya hampir tak percaya. Gak tahu mas. Jawab security itu sambil mengangkat bahu. Pokoknya udah gak di sini. Dengan rasa kecewa yang mendalam, Budi mundur dan pergi dari tempat karaoke itu. Ia merasa dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Apa-apaan ini? Maya juga ninggalin gue cuma dimanfaatin aja. Gumamnya dengan geram. Budi menuntun motornya kembali menuju rumah. Langkahnya berat, kepalanya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Dan rasa kesal semakin menggumpal dalam dirinya. Kini tidak hanya Ani yang pergi, Maya pun menghilang tanpa jejak. Dua wanita yang selama ini ada dalam hidupnya, yang sempat memberinya sedikit kebahagiaan, tiba-tiba lenyap begitu saja. Dia merasa kesepian dan tak ada tempat untuk melampiaskan semuanya. Setiap detik terasa lebih berat, semua yang ia miliki, semua yang ia perjuangkan kini tak berarti apa-apa. Tiba-tiba di rumah kontrakan, Budi hanya bisa duduk di sudut ruang tamu yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Matanya kosong, menatap ruangan yang penuh dengan kenangan pahit. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Tidak ada yang bisa ia harapkan sekarang, hanya kegelapan yang semakin gelap. Gue benar-benar sendiri. Bisiknya pelan pada dirinya sendiri seakan-akan itu adalah kenyataan yang baru bisa ia terima. Budi duduk termenung di ruang tamu rumah kontrakan yang sunyi. Tak ada lagi suara tawar ini, tak ada lagi langkah-langkah kecil yang berlari mengelilingi rumah. Semua yang pernah ia anggap biasa kini terasa seperti sebuah kenangan pahit. Dia merasa keheningan itu semakin menyesakkan dadanya. Apa yang telah ia lakukan, semua yang ada dalam hidupnya, keluarga, pekerjaan, dan uang telah hilang. Setiap pagi Budi berkeliling mencari pekerjaan namun tak ada yang mau memberinya pekerjaan. Ia merasa tak dihargai, tak punya apa-apa lagi selain penyesalan. Harapan-harapannya yang dulu tinggi, kini sirna begitu saja. Terbakar oleh kebodohan dan kesalahannya sendiri. Ia sudah kehilangan semua yang penting dalam hidupnya, dan kini ia terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan. Di sisi lain, Ani yang kini tinggal di rumah orang tuanya, mulai membangun kembali hidupnya. Dengan bantuan keluarganya, ia mulai bekerja kecil-kecilan. Sore hari ia pergi ke pasar untuk menjual berbagai makanan ringan. Sementara pagi itu, ia menyusuri jalanan, mengantar pesanan dari tetangga yang membutuhkan barang atau makanan. Semua yang ia lakukan adalah demi anaknya Rini. Ani tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keadaan mereka selain dirinya sendiri. Ia harus bertahan. Meski awalnya terasa sulit, Ani merasa kekuatannya tumbuh. Setiap hari ia melangkah dengan keyakinan yang lebih besar. Meskipun kelelahan menggerogoti tubuhnya, ia tahu bahwa hidupnya kini tidak mudah. Namun ia tak akan menyerah begitu saja. Sebagai seorang ibu, ia akan berjuang untuk anaknya, untuk memberi Rini kehidupan yang lebih baik meski tanpa kehadiran Budi. Budi yang semakin putus asa akhirnya memutuskan untuk mendatangi Ani, berharap bisa berbicara dengannya, meminta maaf, dan mencoba kembali membangun hidup bersama. Setelah berhari-hari berpikir, ia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mendatangi rumah orang tua Ani, meskipun ia tahu Ani sudah tak ingin bertemu dengannya lagi. Ada harapan kecil yang masih tertinggal dalam hatinya. Harapan yang mungkin saja bisa memperbaiki semuanya. Namun begitu ia bertemu dengan Ani di halaman depan rumah orang tuanya, Ani langsung menatapnya dengan mata yang tajam. Wajahnya tak lagi menunjukkan kelembutan yang dulu selalu ia tunjukkan. Ani kini tampak lebih tegas dan lebih kuat, seperti seseorang yang sudah tak lagi mengenal kelemahan. Ani, suara Budi serah, mencoba untuk memulai pembicaraan. Aku minta maaf, aku sadar semua yang terjadi itu salah. Aku salah Ani, aku ingin kita kembali untuk Rini, untuk keluarga kita. Namun Ani hanya menatapnya dengan ekspresi yang penuh ketegasan. Budi, aku tahu kamu menyesal, aku bisa lihat itu. Tapi bukan itu yang penting sekarang, yang penting adalah Rini. Aku gak bisa biarkan dia tumbuh di lingkungan yang toksik seperti dulu. Aku gak bisa biarkan dia melihat kita terus-menerus saling menyakiti. Budi terdiam, kata-kata hilang begitu saja. Dalam hatinya ia merasakan kepedihan yang sangat dalam. Ani benar. Selama ini ia terlalu sibuk dengan egonya, dengan kebutuhannya sendiri, dan ia gagal melihat apa yang lebih penting. Kini dengan tegas Ani menolak untuk kembali bersama, dan Budi merasa semuanya sudah benar-benar berakhir. Aku gak bisa kembali Budi, lanjut Ani dengan suara yang lebih tegas namun penuh pengertian. Aku harus jaga anak aku. Aku gak bisa hidup dalam ketidakpastian dan sakit seperti itu lagi. Aku harus melindungi Rini dari semua itu. Budi ingin mengatakan lebih banyak, ingin meyakinkan Ani bahwa ia akan berubah, bahwa ia akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ia tahu ini adalah keputusan Ani yang sudah bulat, tidak ada lagi ruang untuknya dalam kehidupan Ani. Dengan berat hati, Budi hanya bisa menunduk, wajahnya dipenuhi penyesalan yang tak bisa lagi diubah.
Ia tahu ia tak bisa memperbaiki semuanya. Dan yang ia miliki sekarang hanyalah penyesalan yang mendalam. Jika kamu ingin Rini bahagia, kamu harus melakukan ini Budi, kata Ani terakhir kalinya. Matanya penuh ketegasan, jaga dirimu. Mungkin suatu hari nanti kita bisa saling memaafkan. Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa fokus pada anakku. Aku berharap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Budi hanya mengangguk pelan, tidak mampu berkata lebih banyak. Langkahnya terasa berat saat ia kembali dan meninggalkan Ani di depan rumah. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin menjauh dari harapan yang pernah ia punya. Kini hanya ada sepi yang mengelilinginya. Dan dia tahu dirinya sendirilah yang memilih jalan ini. Di dalam hatinya, Budi berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti ia akan menemukan cara untuk memperbaiki hidupnya. Namun untuk saat ini yang bisa ia lakukan hanyalah menerima kenyataan pahit ini. Dan berharap bahwa suatu hari nanti Rini bisa memahami betapa besar rasa penyesalan yang ia rasakan.